wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulandari dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kali ini saya akan membahas bab 8, yaitu accessing command line. Nah, di sini saya memiliki 3 pembahasan, yaitu yang pertama Initiate in Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, yang ketiga password root pada Ubuntu. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini saya sudah masuk di Debian-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan kata sandi, enter. Nah, di sini saya akan mengganti bahasanya itu menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini saya masih menggunakan bahasa Indonesia. Ciri-cirinya itu di sini itu harinya dulu, hari dan tanggal sama bulan. Nah, kalau bahasa Inggris itu nanti bulan dulu. Kita klik ini, lalu kita ke terminal. Nah, di sini kita masuk ke root, yaitu dengan perintah escape. Enter. Kita masukkan kata sandi seperti pada kata sandi yang awal. Kita enter. Nah, di sini kita ketik perintah sudo dpkg -configure macOS. Kita enter. Nah, di sini kita oke atau enter. Nah, di sini banyak pilihan bahasanya. Kita pakai arrow yang bawah. Nah, di sini saya akan pilih yang bahasa Inggris, yaitu EM US UTF 8. Lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih yang tadi, yaitu US EM US UTF 8. Lalu enter. Nah, di sini local or install. Lalu kita close. Di sini kita close, tutup terminal. Kita masuk ke pengaturan. Lalu kita pilih yang wilayah dan bahasa. Nah, di sini saya masih memakai bahasa Indonesia. Di sini untuk yang layar masuk itu sudah English, sama yang formatnya juga sudah English. Jadi kita ganti yang akun Anda format. Nah, kalau di sini tidak ada, kita cari saja. Kita pilih yang US, klik, lalu kita pilih. Nah, sama juga untuk yang bahasa, kita klik, kita cari, scroll,
pilih yang ini, kita klik pilih. Nah, di sini saya sudah English semua, lalu kita close. Selanjutnya kita close juga untuk Debian-nya. Lalu kita running kembali. Nah, di sini sudah ada perbedaan, yaitu kalau tadi saat pakai bahasa Indonesia yaitu harinya dulu, baru tanggal dan bulan. Nah, ini sudah berganti menjadi bulan dulu. Lalu kita masukkan sandi. Nah, di sini ada pemberitahuan update standar for the folders. Nah, di sini saat saya menggunakan bahasa Indonesia yaitu Home Wahyu, desktop, unduhan, template, dan lain-lain. Nah, kalau ganti menjadi bahasa Inggris yaitu menjadi desktop, downloads, templates, public, dokumen, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih yang update. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mengganti bahasanya menjadi bahasa Inggris. Nah, itu saja untuk pembahasan pertama. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, di sini kita login ke Debian dulu, masukkan password. Lalu kita cari terminal. Kira-kira seperti inilah tampilan terminalnya. Nah, kemudian saya akan mengenalkan nama yang terdapat di dalam terminal ini, yaitu nama saya, yaitu Wahyu. Nah, dimana ini adalah user yang kita tetapkan pada saat proses instalasi. Nah, jadi pada saat proses instalasi terdapat parameter username, di mana kita harus memasukkan nama yang digunakan untuk username kita, dan ini adalah username yang saya gunakan. Dan nama ini muncul saat kita masuk ke desktop Debian, di mana kita harus memasukkan password, dan setelah itu baru kita akan masuk. Nah, lalu di sini ada tanda tagar. Nah, di sini ada tanda mendukung, dan di sini juga ada tanda dolar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mengecek username-nya? Nah, caranya di sini kita masukkan perintah ini, lalu enter. Ini sudah terdapat nama saya, yaitu Wahyu. Nah, lalu saya akan memberi tahu ya tanda setelah tagar ini. Nah, ini merupakan hostname, di mana hostname itu sendiri digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mengecek hostname-nya?
Nah, kita masukkan perintah hostname ctl, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat static hostname, yaitu static hostname itu Debian, icon name-nya itu komputer VM. Nah, untuk chassisnya itu saya VM karena tidak menggunakan perangkat aslinya, dan virtualization-nya saya menggunakan Oracle karena saya membuatnya pada VirtualBox. Nah, lalu kita clear saja. Nah, selanjutnya untuk tanda lengkung ini biasanya itu juga terdapat pada keyboard, yaitu ini. Nah, itu tandanya. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari tanda tersebut? Nah, maksud dari tanda tersebut adalah menandakan bahwa kita ada pada home directory. Nah, jadi jika terdapat tanda ini, maka itu menandakan bahwa kita masih ada pada home directory. Nah, selanjutnya saya akan mengecek apakah kita ada pada home directory dengan perintah pwd. Lalu kita enter. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk ke directory lain agar saya tidak berada pada home directory lagi dengan perintah cd spasi /etc. Lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau lambang yang tadi itu sudah hilang dan menandakan bahwa saya sekarang sudah tidak ada lagi pada home directory, tetapi saya ada pada etc. Nah, selanjutnya saya akan mencoba kembali ke home directory dengan perintah cd /home /home. Nah, di sini ada tanda yang seperti tadi yang menandakan bahwa saya sedang berada pada home directory. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang lambang dolar. Nah, jadi lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Nah, jadi ini adalah akses saya. Nah, terdapat lambang dolar, maka menandakan bahwa saya hanya memiliki akses yang biasa. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke root? Nah, di sini kita ketik su, kita masukkan password. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa tanda dolarnya itu sudah hilang dan menandakan bahwa hak akses saya sudah root, sehingga saya bisa mengakses directory apapun dengan terminal. Nah, lalu saya akan mencoba ke home directory yang ada pada root dengan perintah cd /root. Nah, di sini saya sudah berada pada home directory root ditandai dengan tanda pagar. Nah, selanjutnya saya akan cek apakah benar saya sudah berada pada home directory root dengan perintah pwd. Enter. Nah, di sini sudah menandakan ya. Nah, lalu gimana caranya untuk keluar dari root? Yaitu dengan kita perintah exit. Nah, bisa dilihat saya sudah berada pada user biasa. Nah, seperti itu saja untuk pembahasan kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu.
Nah, Ubuntu ini berbeda dengan Debian, di mana pada saat proses penginstalan pada Debian, ada proses atau parameter untuk memasukkan password root. Sedangkan pada proses penginstalan Ubuntu tidak ada perintah atau parameter untuk memasukkan sandi root. Nah, jadi kita tidak bisa membuat password root pada saat penginstalan. Nah, di sini saya sudah merunning Ubuntu dan login. Nah, pada Debian itu jika kita memasukkan perintah su, maka otomatis akan keluar parameter untuk memasukkan password. Nah, sedangkan pada Ubuntu karena kita belum memiliki password dan membuat password, kita tidak bisa langsung masuk ke root. Nah, untuk membuat password kita masukkan perintah yaitu sudo password. Lalu kita enter. Nah, di sini password for what. Nah, jadi kita masukkan passwordnya. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan new passwordnya sama seperti yang tadi. Nah, di sini password update successful. Jadi kita sudah bisa masuk ke root. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan perintah su. Nah, di sini kita masukkan password yang tadi. Enter. Nah, sekarang saya sudah berada pada root. Nah, untuk mengecek apakah benar kita sudah ada pada root, kita masukkan perintah pwd. Enter. Nah, di sini saya sudah berada pada root. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.